Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas. Jelas. Ya. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak? Sehat? Saudara sehat ya. Sehat. Meskipun banyak kegiatan, banyak ada upacara adat. Nah, kita tetap semangat nih melaksanakan meet malam ini. Ya. Mungkin di sini kakak-kakak di sini berapa orang yang ikut PPG ya? Ya, Kak. Suwiryanata, Duyatnya sudah PPG ya? Sudah. Sudah nikah suhu dia, Kak. Suhu sudah. Kalau Kak Gimar sama Kak Wayan jangan ditanya lagi ya. Ya, kebetulan sudah. Iya, mungkin ada teman yang lain lagi yang PPG di sini. Saya, Kak. Yudi juga ya. Tadi siapa lagi yang gini tuh bilang Surakau, Kak. Hampir kebanyakan ya. Nah, di sini dari BGP menyarankan untuk kakak-kakak yang PKG tetap bisa mengambil 2 kegiatan karena PPG sekarang kan gini dari PMM, LMS PMM hanya mengerjakan tugas-tugas, tidak seperti dulu kita ikut Pikon seperti itu ya. Jadi kakak-kakak bisa mengambil 2 kegiatan tersebut. Banyak bukan kelas ini aja, hampir semua kelas ya, dari Badung, Karangasem, Jembrana, hampir semua seperti itu. Satu kelas itu ada bahkan 10 orang yang PPG. Ya, jadi kita tetap menjalankan kewajiban kita ya, PPG itu harus itu, dan PKG juga kakak-kakak bisa menyempatkan waktunya untuk di PKG seperti itu. Ya, karena nanti kakak-kakak juga akan sekarang dapat, belakangan pasti dapat PKG seperti itu. Ya, jadinya tetap kakak-kakak semangat, tetap mengikuti PKG ini. Ya, nanti mengenai kegiatan ini kan tidak setiap hari juga kita Vikon. Ya, mungkin kan kakak-kakak udah lihat jadwalnya seperti apa. Jadinya tidak setiap hari kita ada Vikon nanti. Ya, untuk tugas-tugas kakak nanti di PPG, kakak-kakak nanti bisa atur waktu juga. Untuk kakak Suryanata dan Kak Suyatnyo dan yang lain, Kak Yudi, dan yang lain mungkin ya, yang PPG sekarang. Nah, itu tetap semangat meskipun ikut 2 kegiatan di tahun ini. Ya. Semangat. Ya. Kita sebagai Semangat, guru PJOK Pak Iri. harus bisa Semangat, Pak Yan. mengatur waktu juga ya. Nah, itu. Ya, tetap semangat kakak-kakak. Ini dari BGP memesan memberi motivasi kepada kakak-kakak yang ikut PPG biar kita tidak ini untuk kegiatan PKG ini juga tetap berjalan lancar. Ya, nggih kakak-kakak nggih. Nah, untuk malam ini sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Siapa mungkin? Kak Wayan Suyatnya mungkin untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu Fasilitator, Kakak Fasilitator. Teman-teman semua mohon ambil sikap yang baik karena acara akan segera kita mulai agar lancar untuk kedepannya dan diberi kelancaran dan dipermudah untuk segala hal. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu semua ambil sikap baik, berdoa, dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke kakak fasilitator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Suyatnya untuk hari ini. Mungkin ada teman gini ya, WA di grup bisa dijelaskan sama temannya ya kenapa gininya itu. Mungkin apa
sinyalnya nggak bagus atau bisa WA temannya nggih. Untuk kakak-kakak hari ini kegiatan kita di modul 1.3 nggih. Tiga. Mungkin kakak-kakak kan sebelumnya sudah buka modul 1.3, sudah baca materinya untuk hari ini. Ini baca sepintas saja, Kak. Ya. Nah, yang kakak baca, Kak Wayan, materinya pembelajaran apa ini kayak tadi? berdiferensi ya. Ya, berdiferensi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik. Ya, nanti saya izin saya screen dulu. Nggih. Berdiferensiasi. Halo, enggak Pak? Nah, sudah kelihatan kakak untuk modulnya? Sudah. Sudah. Nah, ini materi kita hari ini pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke. Baik, untuk kesepakatan bersama seperti hari-hari kemarin, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini kakak-kakak diharapkan tujuan dari sesi ini diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ya, ini agenda kita hari ini, ada pembukaan sudah tadi, pengingat kesepakatan bersama sudah, tujuan sesi sudah, ini untuk penjelasan agenda. Nanti ada aktivitas Sabtu, seperti yang tadi saya sempat umumkan di WA group, nanti akan ada bermain peran, karena kita lewat daring, mungkin nanti sendiri-sendiri ya, ada role play-nya. Role play itu ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti di sini kita waktunya ada 30 menit. Karena sekarang waktu kita 2 JP. 2 JP 90 menit. Nih. Nah, di sini bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Menurut kakak-kakak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Siswa yang aktif. Siswa yang aktif. Kak Duyatnya. Baik, Kak Duyatnya, raise hand. Lebih interaktif, biasanya kegiatan pembelajaran lebih interaktif dan menarik nih Kak. Lebih interaktif dan menarik. Kak Wayan. Klik dulu gininya Kak Wayan. Pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid itu adalah berperan aktif dalam proses belajar.
di mana guru di sini itu adalah bertindak sebagai fasilitator, membimbing, dan motivator. Kemudian gimana caranya untuk membantu murid itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nggih. Menekankan kepada keterlibatan aktif murid. Nah, di sini lebih banyak muridnya yang aktif, Kak. Terlibat. Kemudian pembelajarannya itu mandiri, ya. Dan pengembangan di sini dalam pelajaran mandiri ini, di mana siswa ini bisa berpikir secara kritis dan mempunyai pengembangan keterampilan, begitu. Menurut saya, Kak. Yeah. Ini lebih keaktifan siswa juga, keaktifan peserta didik. Yeah. Ya, mungkin yang lanjut lagi, Niki. Nah, di sini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, di sini ada gambar seorang guru. Ya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, dan ini gambar yang di samping ada guru dan siswa. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini kakak-kakak. Di sini ada gambar, ada 2. Yang kakak-kakak alami biasanya sekarang saat ini belajar, ada nggak antara kedua ini? Ini yang di samping, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Berarti terus pakai peluit aja ya, daripada suara guru saat pembelajaran. Daripada kita saat pembelajaran. Dan ini yang di samping, apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Apakah ada yang keduanya atau tidak? Kadang-kadang sih, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Ya, kadang-kadang kita biasanya ke kelas kecil ya, biasanya seperti itu ya. Ke kelas kecil kita lebih banyak merintah dan berikan komando ya, daripada yang ke kelas tinggi. Kelas kecil biasanya, terutama ya kelas 1-2. Oke. Kelas 1-2 biasanya kita sering beri komando, harus beri contoh, harus ikutin gerakan seperti itu. Mungkin kakak-kakak di sini banyak yang kalau bermasalah untuk lebih ke berpusat pada peserta didik pasti di kelas kecil. Oke. Ya, dari kelas tinggi biasanya 4, 5, 6 sudah mulai bisa untuk kita peserta didiknya lebih aktif. Kak seperti itu? Apa ada yang lain? Gimana Kak Gimbar? Ya, seperti itu kalau pengalaman Tiang di sekolah. Apalagi permainan memang kita buka untuk ada ekstra itu udah kita tidak capek lagi Kak. Anak-anak udah lebih berperan aktif. Terutama yang berpengalaman seperti Tiang di sekolah ada basket, voli itu udah yang lebih banyak ada anak-anak yang membimbing teman yang lain gitu. Ya. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Itu udah berpusat pada peserta didik di mana temannya sudah mengajar temannya, teman sejawat. Ya. Itu udah ada timbal balik itu ya untuk jadi pelatih dan ada jadi atlet seperti itu. Sudah bagus sekali tuh Kak Gimbar untuk mengajarnya sudah berpusat pada peserta didik itu. Mungkin tadi yang raise hand tadi diangkat sedikit. Ya. Tadi kan memang di kelas izin Kak ya, semeton serang sami teman-teman penglingsir Tiang niki Pak Mangku Ampuro. Untuk di kelas 1-2 memang kan seperti yang kita alami memang
kita yang lebih banyak. Tetapi di sini kendala yang sering tiang bawa atau angkat nih kok. Sebenarnya seperti yang tadi di kelas 5-6, sebenarnya kan sudah bisa diterapkan, tetapi adanya sekarang siswa yang ABK nih kok, artinya kita tidak selalu bisa, harus gimana ya Kak? Harus kita tetap menjadi gini, yang misalnya kelas 4, 5, 6 nih kok, ada 3 siswa yang kebetulan ABK Oh, di ada ABK di sana ya. Oh, agak ya, harus enggak, berkebutuhan makanya khusus. harus tiang gini Iya, benar. Nitken dan Kak, menurut yang. Nah, Iya, solusinya Niko pun belum juga yang dapatkan, siapa tahu nanti kita dapatkan bersama-sama nih Kak. Nih, terima kasih Kak. iya. Iya. Ya, ada biasanya ada siswa yang ABK dan memang agak gini harus memang khusus itu untuk kita mengajarnya. Ya, mungkin ada yang kakak yang lain lagi. Kalau enggak saya lanjut. Sini di PowerPoint di sini ya ada ini kata pakar, tapi saya tadi coba buka linknya susah sekali nak bisa. Okay. Jadi mungkin saya lanjut dulu dari aktivitas 1. Mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Nah, di sini role play aktivitas pembelajaran, yaitu capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Assessment, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran itu latihan gerak koordinasi. Nah, di sini kakak-kakak nanti akan melakukan aktivitas. Mungkin kakak-kakak nanti cari tempat yang bisa kakak-kakak untuk bergerak nanti. Ya, tapi nanti kelihatan gininya juga kamera laptopnya, karena kakak-kakak melakukan aktivitas biar kelihatan di kamera laptop. Jadi nanti kakak-kakak mungkin bergeser sedikit biar ada tempat untuk beraktivitas. Di sini nanti aktivitasnya kakak-kakak, role play-nya di sini sudah ada peserta berpasang karena kita lewat daring tidak bisa berpasangan. Nah, nanti saya akan menampilkan pilihan gerakan. Kakak-kakak akan memilih gerakan yang kakak-kakak sukai. Sebelum nanti kakak-kakak mempraktekkan gerakan tersebut, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nanti mungkin saya menghitung dari sini. Terus denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nah, ini catatan pilihan gerakan denyut nadi awal di script. Nanti kakak-kakak akan sebelum melakukan aktivitas, kakak-kakak akan menghitung denyut nadi dulu 10 detik. Berapa jumlahnya? Kalikan 6. Lakukan gerakan dipilih secara bergantian dengan pasangan karena kita daring tidak bisa berpasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasang benar sesuai contoh video. Peserta praktik kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di script sheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, seperti ini kakak. Nanti ada tabel script sheet. Nanti saya akan kirim linknya. Terus kakak-kakak akan melakukan gerakan seperti ini. Kakak-kakak nanti pilih. Ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Ada jumping jack, ada lari di tempat, ada gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, ada loncat di tempat. Seperti Niki.
Kakak sudah lihat gambarnya. Nah, di sini ada lakukan gerakan sesuai pilihan Bapak Ibu, pasangnya melakukan observasi gerakan temannya. Karena kita tidak bisa berpasangan ya, nanti sendiri-sendiri kakak untuk melakukan gerakan. Mungkin kakak-kakak nanti di sini karena berapa orang ini yang ada yang kelihatan hanya 5 nih. Hanya 5 berarti pas ini 5 gerakannya. 4 ya. Mungkin kakak-kakak nanti pilih 1. Kak Gimar, mungkin yang mana Kak Gimar? Gerakan apa Kak Gimar? Mute, masih di mute. Yang jumping jack ya. Jumping jack. Jumping jack, Kak Gede Suwiryo. Kak Gimar? Jumping jack. Pilih yang lain lagi. Oke, yang simpel. Yang Lari di tempat aja dah. Lari di tempat. Kak Wayan? Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Iya. Kak Dwi? Gerakan membungkuk. Jumping jack. Sudah tadi Kak Gede Suwiryo. Ya, iya. Silang tangan menyentuh jari kaki. Gerak silang menyentuh jari kaki. Ini Kak Wayan Suyatnya masih? Tadi ada. Masih Kak, masih. Kak Wayan Suyatnya berarti loncat di tempat ya. Siap Kak. Ini gambarnya. Nah. Tadi sudah ingat nggih apa yang dipilih nggih? Loncat di tempat. Ya. Naikkan tangan Kak. Tadi loncat di tempatnya enggak ini loncat di tempat, ini membungkuk tadi, lari di tempat. Ya. Sudah. Nah, nanti kakak-kakak akan menghitung 2 kali 8. Ya. Ya, 2 kali 8 Kak ya. Iya. Sebelumnya kita nanti hitung dulu denyut nadinya. 10 detik berapa. Terus nanti akan di salin di role play. Tadi. Kelihatan nggak role play-nya? Tadi dulu nggih. Nanti saya kirim dulu link role play-nya ya. Saya kirim dulu gininya. Oh, ini ada Kak Oke. Kak Oke, mungkin nanti milih 1 gerakan. Ya, Kak Sri. Menyilang tangan, menyentuh kaki, Kak. Menyilang tangan, ya. Nah, coba kakak-kakak buka link gininya dulu. Link di chat. Bisa nggak terbuka? Link script sheet. Bisa Kak, bisa. Sudah dibuka Kak. Bisa. Bisa nggak diketik? Atau nggak gini? Coba diketik, bisa nggak? Nggak bisa Kak. Nanti, nggak bisa Kak. Hanya melihat modelnya Kak. Nggak bisa mengerti, Kak. Nggak bisa mengerti Kak. Ya, sebentar. Nanti saya ngerti. Bentar dulu Kak. Tadi saya bisa gini. Sebentar ya.
Izin Kak, ini kita praktekkan ya. Saya mau buat salinan gininya dulu, script sheet-nya, nggih. Sebentar. Sudah Kakak. Tadi yang baru datang siapa tadi yang belum gini? Kak Surake. Yang Kak nih, Ampura. Tadi Kak Parte sudah ada ya tadi ya. Mungkin yang lain nanti ada tadi 5 gerakan. Ada lari di tempat, ada lompat di tempat, ya. Terus ada tangan menyilang, menyentuh kaki. Gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, ya. Ada jumping jack, ada kombinasi membungkuk dan menekuk. Sudah. Tadi kakak-kakak mungkin sudah paham ya? Sudah paham dengan gerakannya ya? Yang belum paham mungkin bisa raise hand. Izin Kak, untuk gerakan 1 nih ke gerakannya lagi. Gini, membungkuk. Saya lupa. Gerak kombinasi membungkuk dan menekuk. Jadinya kakak-kakak membungkuk dulu, baru gini, apa namanya, kayak jongkok. Lagi membungkuk, jongkok, seperti itu. Bisa Kak? Bungkuk dulu, terus jongkok. Berdiri, bungkuk, jongkok. Berarti kayak squat jam ya, Pak? Iya, tapi enggak isi lompat. Bangun. Ya. Bangun. Kalau squat jam kan isi lompat. Mungkin enggak isi lompat gitu. Ya, enggak isi lompat. Oh, enggak isi lompat. Sudah. Gini. Ya, ingat nanti dengan gerakannya. Sekarang hitung dulu denyut nadi gininya 10 detik. Coba sekarang gini dulu denyut nadinya. Sudah mulai nih Pak. Belum. Nanti saya bilang mulai. Sudah ketemu belum denyut nadinya? Di tangan nih ya? Iya, boleh di mana aja bisa. Jangan sampun. Sudah. Sudah berdenyut. Sudah. Berdenyut apa tidak? Baik. Siap. Mulai. Stop. Kali 6. 16. 11. 16 kali 6. Jadi tangan Kak. Ya dulu. Ini saya harus hapus ini. Tidak gini dia. 16 kali 6. 16 kali 6 berapa Kak? Di tangan nih Kak. 96. 96. Saya 96 Kak. Izin Kak, Suyatnyo 17 kali 2. 96 itu 96. 96 dari tangan dia nadinya. Oh iya. Ini dari Kak Suwiryo berapa Kak denyut nadi awalnya? Denyut nadi awal dia 13. Kali 6.
kali 6, 78. 78. Kak Parto ada? Tidak? Kak Ada. Pande? Parto? 90. 90. Berapa? 90. 90. Kak Pande? Nggak ada. Kak Pande, Kak Aditya. Ini dah yang Agus Nawan. Nggak ada. Ella? Nggak juga. Mardika Yasa? Nggak. Kak Yudi? Kak Wayana Biasa? 10 Kak. 10 kali 6, 60 ya. Yeah. Kak Suyatnya? Kak Wayan Suyatnya? 17 Kak. 17 kali 6. 102. Wih, 15 Kak kali 6. siapa? Kak Gimar dulu. Kak Gimar. Saya 16 kali 6. Berapa jadinya, Kak? 96 ya. 96. 96. Kak Edianata. Nah, Kak Oke? 16 Kak. Sama 96. Duyatnya? 17 ya. Kali 6. 102. Surake? 15 kali 6 Kak. 86. Nah, ini kakak-kakak untuk denyut nadi awal. Terus sekarang kakak akan melakukan Izin Kak 90 Kak. 90 Siapa ini? jadinya. Surako 90. Surakos. Ande di sana Ella Mardika. Ada Yudina. Nah, sekarang kakak-kakak melakukan aktivitas seperti tadi yang kakak-kakak pilih. Silakan ambil posisi dulu. Masih kesemutan nih kaki. Lemasin dulu Kak Gimar kakinya. Makanya tadi saya sudah WA langsung biar kakak-kakak pakai training. Kak, izin Kak. Yang lompat kan Kak? Kenapa? Ya, Lompat ya tadi ya. lompat di tempat Ya, ya. lompat di tempat. Makasih Kak. Ya. Sudah. Nanti kalau saya sudah bilang mulai, silakan kakak-kakak hitung 2 kali 8. Semuanya barengan Kak? Ya, barengan. Izin Kak, kakak aja yang hitung biar barengan Kak. Ya, ya. Saya yang hitung. Sesuai pilihan gerakan ya. Ya, ambil gininya gerakan kakak-kakak yang kakak pilih ya. Sudah siap semua? Belum Kak, masih kesemutan. Kak gimana masih kesemutan kaki? Lemasin dulu Kak. Bersila, soalnya bersila. Ya, dilemasin dulu. Sambil pemanasan dulu. Siap, siap. Siap. Dah siap. Siap Kak, siap. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Belum terasa ya? Belum. Belum terasa nggih? Belum, belum. Dikit.
Lumayan Kak. Lompat-lompatnya lumayan. Ini yang Kak Oka apa tadi Kak Oka? Menyilang menyentuh kaki Kak. Tak Oh. kelihatan kakinya. Ketinggalan kakinya. Ulangi. Kita hitung 1 menit. Boleh jauh nih. Ya, 1 menit gerakan. Saya yang nanti bilang stop dan mulainya ya. Siap. Mulai. Silakan gerakannya. Belum Kak Oka. Kak Dwi paling Kak Dwi hanya menyilang kaki. Kak Wayan semangat Kak Wayan. Jongkok. Ya. 57, 58, 59. Ya, stop. Silakan. Aduh. Nah, Pegang denyut nadinya. Luar capcainya Kak. Berapa detik Kak? Sudah Kak. Hitungnya. Ya, 10 detik. Oke, hitung Kak. Oke, mulai. Sudah, belum itu. Belum, Sudah belum. diambil denyut nadinya, sudah. Udah. Oke, di sini Ya, boleh, sudah. di sini boleh. Sudah. Siap, Sudah. siap. Mulai. Ya, stop. Kak Gede Suryanata. Kak Gede ada ya? Kak Gede Suryanata tadi saat awal sudah menghitung. Bang, ya. Lanjut ya. Parte Kak Agus 16 Parta kali 6, 114. 114. Terus siapa nih lagi tadi? Kak Wayan. 17 Kak. Kak Wayan 17. kali 6. 11 kali 6 berapa ya? 102. Terus 2. Wih, jauh sekali Kak Ardiasa dari 60 tadi ke 102. Kak Mungkin Wayan awalnya itu Kak. Dia mungkin awalnya salah itu. Awalnya salah mungkin. Keliru lah. Kak Wayan Suyatnya 25 Kak. kali 6. 150. 150 Kak. Ya, Kak Gimbar 20 kali 6, 120. Kak Oke Suardana 18 Kak. Kali 6, 108. Duyatnya 20, Kak. 20 kali 6 20 ya. Surake Kak Putu Surake 25 Kak. 25 150. Sudah. Nah, ini kakak-kakak tadi sudah menghitung denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Ya, ini seharusnya ada umpan balik mengenai gerak dilakukan oleh pasangan. Tapi karena kakak-kakak sendiri, jadi tadi
setelah melakukan aktivitas bagaimana kakak-kakak? Biasanya Ngos-ngosan, Kak. Peningkatan. biasanya 35, kan Kak. ini lebih dari Langsung. itu kakak-kakak bergerak. Ya, Tadi cuma 1 menit. Tergantung gerakannya Kak. Tergantung Oh. gerakannya. Soalnya beda-beda gerakannya itu. Berarti dari kakak-kakak dari umpan baliknya bagaimana ini? Tergantung gerakan ya. Ya, Ya, karena beda gerakannya. Ya, gerakannya karena berbeda, Kak. gerakannya berbeda dan ada tingkat kesulitannya ya. Kesulitannya ya. Seperti tadi Kak Dwi, bagaimana Kak Dwi lihatnya? ya terasa bangkiangnya dikit muka. Biasa Bang Yang. 1 Ini menit Kak itu Giman lumayan masih Kak. kesemutan. Kak Giman gimana? Masih kesemutan? Sudah Kak, sudah hilang. Lari di tempat tadi ya. Ya, betul. Nah, ini Kak Wayan bagaimana? Keluar keringat Kak. Sekarang keluar. Tadi jongkok bangun ya? Jongkok Bang, bungkuk ya, bungkuk jongkok. Oh, ya. Kak Wayan siatnya bagaimana tadi? Lumayan lompat-lompatnya lumayan, Kak. Makin Cuma rokoknya ke 1 sisi dia. menit. Kak Keluar Putu dari rokoknya. Surako, bagaimana? Ya lumayan berkeringat, Kak. Ya, berkeringat masih. Kak Oke, Kurang gerakannya Kak. oh, Karena kurang. itu Nanti si ditambah suami lagi hilang ya. aja ya. Kurang gerakannya, Bukan lokomotor tuh Kak. Menghilang tempat Karena ya. gerakannya bergerak. diam tadi. Ya, Ya. diam ya. Terus Kak Agus Sparta, Bayu Bir pesuka. aduh ya. Tadi berarti kakak-kakak sudah menghitung denyut nadi awal sebelumnya dan denyut nadi akhirnya. Ya, tadi jadi denyut nadi akhir karena kakak-kakak sudah beraktivitas, jadinya pasti Pertama. bertambahlah Ada. ininya untuk Iya, detak tadi. jantungnya. Ya, jadi tadi Kak Wayan tadi 60 itu salah ngitung ya Ya awalnya. mungkin salah hitung. Ya, tadi paling sedikit tadi 60. Ya, 60. Yang lain rata-rata 96, 102. Nah, tadi ada Kak Suwiryanata 78. Itu. Dan yang kedua denyut nadi yang akhir rata-rata semua sudah di atas 100. Itu artinya kakak-kakak sudah bergerak ya. Jadi ini dihitung hanya 10 detik denyut nadinya. Tapi tadi ada penjelasannya kan dikali 6. Ya, kalau tadi saya kasih bergerak 2 kali 8 itu kayaknya tidak terasa buat kakak-kakak tadi, makanya saya kasih 1 menit ya biar gini, biar ada bergerak gitu. Seperti Kak Wayan, kenapa Kak Wayan rasa? Mohon izin kakak tadi ini setelah saya cek nih kira-kira 14 yang awal 14. Oh, 14. Ya. Ya. Ya, 14 kali 6. 14 kali 6 berapa? 84 ya? 84. Kira-kira segitu ya. Nah, itu tadi 60, berarti pelan sekali. Atlet profesional itu Kak, atlet profesional 60. Ya, ini rata-rata ini paling besar ini 150. Kak Suyatnya tadi geraknya melompat ya, karena melompat lebih gini denyut nadinya dari Kak Putu Surako tadi Gerakan membungkuk dan jongkok, Kakak. sampai 150 denyut nadi. Tergantung keseriusan gerak, Kak. Ya pas itu. Saya tinggi sekali tadi lompat, Kak. Isi gerak tambahan Kak, itu Putu Surako tuh. Tergantung keseriusan gerak nih. Itu pengaruh di konten itu Kak. Tawa ke Pak Muan. Ya, ini juga tergantung gerakan juga ya. Ini Kak Oko sama Kak Dwi karena lebih gampang hanya memegang ini ya, tangan disilang, memegang kaki. Oh, kaki ya. Begitu bergerak jadinya denyut nadinya tidak begitu
besar jadinya. Ya. Yang Nah, 120. inilah Kakak aktivitas Kedengaran? sekarang namanya aktivitas role play dalam pembelajaran latihan gerak koordinasi. Biasanya kalau kita di sekolah bisa sama siswa ke siswa. Siswa yang satu menghitung, kan seperti itu Kakak biasanya, yang satu bergerak. Nah, seperti itu. Karena kita di sini daring jadinya tidak bisa seperti itu. Pasangan. Ya. Ya, biasanya teman yang satu menghitung, teman yang satu bergerak, nanti gantian seperti itu. Ya, nanti dan temannya yang akan memberi umpan balik. Bagaimana gerakan temannya ini sudah benar apa belum gitu. Jadi saya lihat di layar sudah karena kakak-kakak sudah mahir ini semua ya. Nah, seperti itu. Ini kakak-kakak ini ada permainan role play ini ada dalam pembelajaran latihan gerak koordinasi. Ya, biasanya kakak-kakak mungkin di ngelatih seperti itu pasti sudah terbiasa seperti menggunakan role play ini. Ya, mungkin saya lanjut saja. Nah, tunggu sebentar, saya izin share screen. Sudah kelihatan kakak untuk share screen-nya yang tadi? Sudah. Sudah nih. Seperti tadi mungkin kakak-kakak sudah lihat tadi untuk gerakannya apa saja. Nah, seperti ini tadi sudah kakak-kakak lakukan tadi gerakan role play ya. Ini pembelajaran role play, ada yang bergerak membungkuk ya, ada berlari di tempat, ada lompat, ada memegang tangan disilang, megang kaki. Nah, seperti itu bisa kakak-kakak nanti lakukan di sekolah masing-masing. Ini saya lanjut untuk materinya. Nah, tadi sudah hitung denyut nadi. Tadi sudah ya, tadi saya sempat tanya apa efeknya, rasakan latihan yang telah dilakukan, tadi sudah kakak-kakak sebutkan. Di sini sudah untuk denyut nadi. Pengaruh denyut nadi apa Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan. Sudah tadi. Nah, tadi ya sudah. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada maksud untuk perbaikan pembelajaran? Kelihatan kakak gini saya udah. Nah, ini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Dalam melakukan role play tadi. Kakak kan sudah melakukan role play, tapi biasanya itu berpasangan sama teman sejawat. Nah, karena kita daring nggak bisa, jadi kita sendiri-sendiri. Seperti tadi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa?
menurut kakak, ya Kak Gimbar, mungkin karena sering ini di lapangan. Menurut saya sudah Kak, itu karena kita dengan mengamati gambar kita bisa melakukan dengan baik, dan dengan aktivitas itu ada peningkatan denyut nadi dari awal sampai akhir aktivitas, gitu Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Gimbar. Ya, dari Kak Gimbar sudah berpusat pada peserta didik. Oke, karena kita sudah melihat dari gambar, dikasih gambar, dan kita lakukan gerakan tersebut, dan biasanya kalau kita berpasangan temannya yang menghitung, ya, dan yang temannya lagi satu yang melakukan gerakan seperti itu. Dari Kak Dwi, Duyatnya. Baik, izin sedikit. Menurut yang juga Niki sudah berdiferensiasi, karena di sana tadi kita lihat ada beberapa contoh gerakan sehingga anak-anak dapat memilih bagian mana gerakan yang disukai, mungkin itu yang dilakukan, sehingga kita tidak terlihat memaksakan kepada peserta didik untuk melakukan satu gerakan saja gitu. Jadi dengan bervariasinya gerakan ini anak-anak dapat memilih dia seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, bagus Kak Dwi. Tepuk tangan dulu buat Kak Dwi-nya. Tadi tepuk tangan juga buat Kak Gimarnya. Ya. Betul. Saya juga seperti itu ya, karena dari siswa melihat gambar dan siswa itu bisa memilih sendiri gerakan yang mana diinginkan, seperti itu ya. Lalu siswa itu bergerak, nah itulah berdiferensiasi ya, dimana siswa tersebut kita sudah berpusat pada peserta didik itu ya, karena bisa memilih peserta. Nah, seperti kurikulum merdeka ya, bisa memilih gambar yang mana disukai, itu yang dilakukan gitu ya. Mungkin tadi Kak Putu Surake. Baik, izin Kak Amang dan teman-teman, mungkin saya gambaran yang hampir sama dengan Pak Wayan juga tentang berdiferensiasi, di mana kita telah melakukan sesuai gambar dan ada pembedaan di sana berdiferensiasinya seperti denyut nadi dan contoh gerak seperti itu. Ya. Nggih, Pak Putu Surake, ya hampir sama Kak Wayan Dwi ya. Kak Wayan Ardiasa. Terima kasih Kakak, terkait dengan role play yang dilaksanakan tadi, ya itu adalah menggambarkan pembelajaran daripada PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kan begitu ya. Ya, di mana gerakan-gerakan tadi itu adalah sudah sesuai dengan kaidah yang dilakukan oleh anak-anak peserta didik khususnya di sekolah dasar, kan begitu ya. Terus permasalahannya adalah ketika anak-anak melakukan gerakan-gerakan yang berbeda, ya katakanlah dari pilihan-pilihan tadi, dari 4 gerakan tadi itu 4 atau 5, barangkali mungkin itu bisa membedakan antara gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak, apakah mereka melakukan serius atau tidak, kan begitu ya. Terus terkait dengan denyut nadi dari anak-anak tersebut, ketika dia melakukan gerakan yang serius dan lokasi atau tempat yang bagus memungkinkan untuk bergerak, barangkali mungkin itu denyut nadinya akan meningkat dari sebelumnya. Ya, tergantung juga gerakan-gerakan yang diambil dari anak-anak tersebut. Apabila mungkin gerakan yang tadi membungkuk ataukah meluruskan tangan ke bawah, itu mungkin denyut nadinya mungkin agak berkurang lah daripada gerakan yang dilakukan oleh anak-anak yang serius melakukan dengan lari-lari di tempat ataupun melompat yang dilakukan tadi. Nah, dari sinilah kita sebagai guru olahraga bisa memberikan
motivasi atau gerakan yang dilakukan oleh anak-anak ini menyebabkan anak-anak itu merasa sangat senang dia melakukan karena ada pilihan-pilihan diferensiasi begitu. Pasti mereka melakukan dengan serius ya. Iya. Oh, saya juga melakukan dengan itu dan kamu cepat saja berdebar kayak gitu. Ini kan kita ya, woi jangan saja paling-palingnya kan. Dengan saja seorang guru kan tidak boleh, nah, artinya meraba-raba. Boleh meraba-raba tapi kita meraba sendiri di rumah kan. Ya begitu. Kemungkinan itu yang menyebabkan daripada perbedaan-perbedaan terjadi dari awal sampai akhir. Ya, tergantung daripada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak dan pilihan-pilihan yang dilakukan seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Gembar, Pak Suraka itu. Menurut kita itu memang begitulah keadaan di lapangan begitu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, baik. Terima kasih Kak Wayan. Sudah bagus sekali. Sudah banyak memberikan pemaparan. Ini mohon maaf Kak Oke bisa di mute gininya ya. Di tanda gini. Ya, sudah. Baik, saya lanjut aja ini karena materinya hari ini banyak. Kita waktunya 2 JP ya. Ini di Jamboard. Nah, saya akan lanjut. Nah, di sini nanti kakak-kakak ada dalam pengembang potensi guru. Nah, ini ada video, tapi susah saya buka. Ini ada student centered learning. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu student centered learning. Di sini ada peran guru peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Ini bahasa Inggrisnya kakak-kakak. Apa itu student centered learning? Nah, di sini student centered learning ini yaitu pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Okay. Dalam model ini, siswa aktif terlibat dalam pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator, seperti yang Kakak Wayan tadi sempat sebutkan. Okay. Nah, ini itulah student-centered learning. Nah, di mana di sini dalam pembelajaran student-centered learning ini ada pembelajaran berorientasi pada siswa itu ada aktivitas siswanya. Misalnya siswa terlibat dalam diskusi dalam kelompoknya, okay. Itu termasuk ke student-centered learning. Ada mereka didorong untuk bertanya sesama teman, mencari informasi siswa itu sendiri, nah menyelesaikan masalah secara mandiri. Itu termasuk student-centered learning. Yeah. Dalam ada pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang dikait dengan pengalaman dan minat siswa. Seperti tadi, yang mana minatnya siswa, nah itu yang dipilih kan seperti itu tadi, ya, sehingga lebih relevan dan bermakna bagi siswa tersebut. Nah, ada siswa menyesuaikan proses belajar dengan gaya belajar dan kebutuhan individu mereka. Nah, dan meliputi yaitu ada tugasnya, ada proyeknya, ada penilaiannya, ada evaluasinya. Ya, adanya kolaborasi sama siswa. Itu kolaborasi sama siswa itu siswa bekerja sama dalam kelompok belajarnya. Itu ada yang berbagi ide, ada menyelesaikan tugas bersama seperti itu. Dan adapun refleksi, siswa tersebut dorong untuk merenungkan proses dan hasil belajar mereka yang membantu meningkatkan kesadaran diri siswa dan kemampuan berpikir kritis. Dan adapun umpan balik. Nah, seperti itu untuk pembelajaran student centered learning. Ya, ini.
Peran guru. Kakak bisa baca nggih? Di gininya kelihatan ya? Terlalu kecil? Mungkin saya besarkan lagi sedikit. Terlalu kecil, Kak. Ya, sebentar. Ini student centered learning, SCL gitu biasanya disebutkan. Sebentar. Ya, mungkin dah besar nggih. Ini peran guru. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, di sini ada peran guru menguasai kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Untuk peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan ada peran guru merancang strategi dan lingkung pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, di sini ada peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Nah, yang terakhir, peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok, nah seperti tadi yang saya sebutkan, maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecah masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, inilah pembelajaran SCL. Ya. Nah, di sini dijelaskan, nah dalam SCL, guru akan berperan aktif sebagai fasilitator seperti tadi. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sudah kakak? Sudah lihat? Nah, ini saya lanjut. Ini jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Apa yang pernah ibu bapak praktikkan dalam pembelajaran? Ini yang saya perlihatkan jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Nah, ini Kak, jenis-jenis pembelajaran SCL. Karena bahasa Inggris ya. Tapi Kak Mangku, silakan terjemahkan Kak Mangku. Terjemahkan Kak Mangku, Kak Mangku. Ini biasanya kakak-kakak yang sering dengar yang mana kakak? Ada 9 jenis pembelajaran SCL. Biasanya kakak pernah praktekkan atau pernah dengar apa? Yang nomor 9 PJBL. Project Based Learning, PJBL. Kak Agus Parte, bagaimana Kak? Ya, PJBL lu Kak, baru saya dengar soalnya tadi, maka saya bilang itu. PJBL, ya. Kakak yang lain mungkin jenis-jenis pembelajaran SCL? Cooperative learning, discovery learning, problem based learning. Mungkin yang pernah ikut PPG sebelumnya, Kak Dwi dulu PPG Vicon. Yang 2022 kemarin kebetulan di sana ada ngambilnya problem based learning sama project based learning. Ya, waktu PPG disarankan sama dosennya kita membuat waktu itu masih RPP ya, RPP dengan menggunakan
model pembelajaran problem based learning PBL, dan juga waktu itu project based learning PJBL. Ya, betul. Kak Dwi, apa perbedaannya PBL sama PJBL? Kalau nggak salah ingat ya, soalnya ini istilah-istilah memang nggak pernah kita pakai sebenarnya di keseharian kita sebenarnya. Cuman untuk kalau menurut yang problem based learning itu ketika peserta didik masuk dalam suatu proses pembelajaran, kita menyiapkan sebuah permasalahan dan anak-anak kita berikan kesempatan untuk memecahkan problem tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ketika project based learning itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat sebuah project untuk memecahkan permasalahan atau diskusi tersebut. Seperti itu kalau nggak salah yang ingat, Kak. Terima kasih, Kak. Tepuk tangan dulu buat Kak Dwi-nya. Ya, benar. Untuk problem based learning biasanya di mana siswa itu permasalahannya saat pembelajaran. Misalnya dikasih permainan bola voli. Nah, sudah dikasih kita kasih permainan bola voli, terus nanti kita bertanya apakah anak-anak ada permasalahan saat melakukan gerakan misalnya bola voli passing bawah gitu. Nah, di saat di sana kita nanyakan permasalahannya. Nah, selesai sudah siswa, mungkin ada peserta didik yang bilang, Bu, kenapa ini saya mukul bolanya bisa jauh gitu. Nah, itu misalkan, Bu, kenapa saat saya gini tidak mau lurus. Nah, itu problemnya, masalahnya, dan nanti selesai di masalah, peserta didiklah yang dulu memberi tanggapannya, peserta didik yang lain. Selesai peserta didik yang lain untuk memberikan tanggapan, barulah gurunya menjadi fasilitatornya, memberi tanggapan yang lebih jelas lagi seperti itu. Nah, apa masalahnya peserta didik? Siswa yang lain dulu yang menanggapi seperti itu. Baru kita memberikan penjelasan lagi. Nah, ada lima fase dalam problem based learning ini. Dan dalam problem based learning ini ada pengelompokan. Ya, ada permasalahannya apa. Nah, itu ada 5 fase. Dan juga PJBL. PJBL juga ada 5 fase. Di mana project based learning ini siswa ada proyeknya atau produknya dalam pembelajaran. Misalkan dulu saya pernah menggunakan project based learning ini, yaitu siswa membuat video pembelajaran. Waktu itu saya ngambil senam lantai. Nah, peserta didik ada di kelompoknya, ada misalnya 3 kelompok, satu kelompok membawa handphone, memvideokan temannya, ya itu proyeknya karena berupa video. Nanti peserta didik itu yang mempresentasikan video tersebut. Karena produknya waktu itu berupa video. Mungkin sekarang kan ada P5. P5 kan banyak yang sekarang berupa proyek. Ya. Nah, misalkan proyek P5 sekarang ya mungkin senam irama. Senam irama merangkai gerakan senam. Nah, peserta didik mungkin yang kelas tinggi kan bisa merangkai gerakan senam. Nah, dari senamnya itulah kita buat proyeknya berupa senam. Mungkin kakak-kakak yang P5 bagaimana gininya? Kak Gimar, P5-nya sudah berjalan? Sudah, Kak. Cuma saya selaku guru bidang studi kan. Proyeknya?
proyek P5 sudah jalan, cuma saya mengikuti apa yang sama wali. memang sudah diprogramkan oleh guru kelas atau walinya ya. itu Kak. Berarti ikut sama wali kelas nih. Biasanya Iya, kalau iya. P5 sekarang itu setiap mapel itu beda, wali kelas juga sekarang sebenarnya beda gitu Kak. Jadi mungkin semester berikutnya ya kakak-kakak mungkin bisa P5-nya itu pisah dan bisa gabung sama wali kelas kan gitu. Seharusnya pernah saya di gini waktu ikut PKG ya, P5 itu sebenarnya pisah sama mapel, itu pisah sama wali seharusnya. Makanya kita ada 3 jam untuk PJOK, 1 jam untuk P5 gitu. Kalau kita 1 jam untuk P5, biasanya kan jamnya itu berbeda Kak sama wali kelas kan gitu ya. Jadi kita untuk cari waktu untuk bersama sama wali kelas tuh kadang susah gitu. Kebentur kita sama jam mengajar. Kayaknya kita 3 jam mengajar, 1 jam untuk P5. Bisa pisah Kak, karena kita punya 1 jam untuk P5. Atau enggak proyeknya kakak-kakak biasanya ya membuat senam irama atau enggak ya ke aktivitas lah untuk tradisional, permain tradisional kan masuk ada gininya, produknya, proyeknya gitu. Ya, biasanya untuk proyek itu sebenarnya banyak sih, tapi kita kadang mengikut ke wali kelas ya. Kalau saya sendiri untuk di sekolah sendiri saya pisah sama gini wali kelas. Karena saya punya jam 1 jam. Ya Kak Dwi. Izin Kak, mumpung mendiskusikan terkait dengan proyek P5 ini, sebenarnya Tiang dan mungkin teman-teman rata-rata di ABN Semal sama seperti yang disampaikan Kak Jimbar barusan, kita itu gabung dengan wali kelas. Ya, karena itu kan untuk proyek kita kan udah dimasukkan dalam kurikulum seperti itu Kak. Jadi kalau seperti yang Kakak sampaikan tadi, Kakak Komang sampaikan tadi, berarti di dalam kurikulum itu beda juga dicantumkan untuk proyek P5 khusus untuk PJOK-nya, seperti itu jadinya ya Kak? Iya, seharusnya pisah katanya Kak. Saya pernah dengar waktu ini untuk PJOK itu seharusnya pisah. Agama juga punya dia tersendiri, bahasa Inggris punya tersendiri gitu biasanya. Tapi karena dulu kita di kurikulum kan gabung sama wali. Tapi seharusnya itu sebenarnya pisah karena kita punya jam masing-masing untuk P5 gitu. Kayaknya untuk PJOK itu 3 jam untuk praktek, 1 jam untuk P5 gitu biasanya. Yang nggih Kak Wayan Suyatnya? Terima kasih Kak. Sedikit mumpung membicarakan tentang P5. Untuk kentannya Kak, masalah jamnya nih Kak. Tadi kan yang dengar juga pembagian jamnya Niko. Apakah nanti perlu Niko untuk seperti Kakak bilang kakak lain punya jam. Nanti apakah kita berapa jam yang harus kita kelola untuk P5-nya Niko Kak? Biar nanti mungkin Kakak bisa menjelaskan satu semester Niko berapa jam. Nanti dapatnya kan kita berebutan jam sama wali muridnya, wali kelasnya Kak. Terima kasih Kak. Kalau saya sendiri ya biasa kan memang kita PJOK punya 4 jam ya untuk kurikulum merdeka. Nah ini saya pernah dapat workshop ini biasanya PJOK karena kurikulum merdeka PJOK itu 3 jam 1 jam untuk P5 seperti itu. Pernah saya dapat workshopnya. Terus tapi tetap di Dapode itu tetap kita masuk 4 jam. 24 jam. Kita kan harus 24 jam dia untuk yang terutama yang sertifikasi ya. Nah itu. Nah jadi tapi untuk di jadwal 3 jam untuk PJOK 1 jam P5 seperti itu. Kalau di saya ya sudah dari kurikulum merdeka seperti itu. Karena pernah dapat workshopnya
saya dapat workshop seperti itu waktu itu gitu. Makanya dirubah jamnya. Tidak lagi PJOK 4 jam, enggak gitu. Tapi dulu biasanya PJOK 4 jam, 3 jam kita pakai praktek, 1 jam teori. Kan gitu nggih. Kalau tiang dulu. Tapi karena dah kurikulum merdeka, 3 jam untuk PJOK, 1 jam untuk P5. Karena saya pernah dapat workshop seperti ini, makanya langsung waktu itu pas kurikulum merdeka dirubah gitu. Nggih Kak Gimar. Terima kasih Kak. Terkait dengan P5, ini pengalaman saya. Kebetulan saya juga honor di SMP Dharma Praja dan SMA. Nah, kalau dulu di SD itu kan sistem mingguan itu dipakai paketan ya. Itu memang kalau paketan mingguan itu kan kita waktu PJOK itu 3 jam, pembelajaran PJOK 1 jamnya itu untuk P5. Nah sekarang kalau di SMP SMA dan sekarang saya di SD itu sistem blok. Biasanya setengah semester itu di blok dipakai untuk P5. Nah kebetulan saya ini kan kolaborasi sama guru kelas dan guru bidang yang lain gitu, sehingga itu tidak bisa. Mungkin yang pengalaman tiang itu ada beberapa kali kalau di SMP cuma kita diberikan mengisi beberapa materi yang sudah direncanakan itu Kak. Itu kalau di SMP gitu. Mungkin tentang kewirausahaan. Di bidang apa kalau makanan mungkin kandungan gizinya gitu kita yang isi. Itu pemanfaatan makanan itu gitu. Mungkin nanti di IPS atau yang ekonomi mungkin di manajemennya itu yang isi gitu Kak. Ya, makasih. Ya, berarti gabung juga nih, tapi kita ada gini yang misalnya tentang seperti Kakak bilang tadi mengenai kesehatan PJOK ya. Mengenai mungkin gini SMP kan ada ekonominya, mungkin dikasih tentang gininya ya, manajemennya atau enggak kan biasanya kalau P5 kewirausahaan dijual ke ekonomi. Ini kita memang beda-beda, belum gini ya Kakak ya. Kita belum dapat belum ada kepastian nih Kak. Ya, kepastian. Ada yang seperti ini, ada seperti ini, yang jelasnya belum ada. Iya, benar kita tunggu aja nanti bagaimana selanjutnya gitu. Seperti itu. Kak Wayan siatnya. Nggih, ampura lagi dikit niki Kak. Mungkin mohon izin niki. Mungkin di sekolah masing-masing sekolah mungkin lain-lain niko. Dari sekolah tiang niko, dari operator niki, operator Dapodik niko, diberikan gini niko Kak. Tapi ada nih niko. Untuk jam P5 niko, cuma 1 akun yang bisa masuk niko dalam Dapodik niko. Berarti guru olahraga nggak bisa masuk, makanya Dapodik tiang niko, operator Dapodik tiang niko tetap yang dimasukkan 4 jam dalam. Ya, memang. Ya. Tapi kan kalau dimasukkan niko harus 1 orang niko, satu guru 1 nama Dapodik yang dimasukkan niko Kak Kentan. Oh, di sana paralel, ada paralelnya Kak? Tidak niko. Tiang kebetulan mengambil setiap minggu Kak, bukan khusus dia niko P5-nya. Oh. Makanya tiang bingung niko untuk masalah niko. Dari tadi Pak Man Gimar juga suhu tiang niko. Nah, mungkin lain-lain belum pasti niko juga Kentan kan. Ya. Yang juga bingung nantinya kan takutnya untuk kalau kita begini ke depannya bisa apa enggak kan gitu takutnya Kak Kentan takutnya. Nah, itu dah kepastian belum ada Kak. Mungkin nanti semoga kita cepat dapat kepastian bagaimana ini PJOK. Apakah kita gabung sama wali kelas, apakah kita menyendiri. Nah, seperti itu sebenarnya belum ada kepastian. Tapi ada yang bilang seperti ini, ada bilang seperti ini. Nah, itu dah kita tunggu aja dulu Kak ya. Mungkin setiap gininya tuh kan beda-beda gitu. Nggih Kak Gimar. Sedikit Kak, mungkin ini sebuah usul, siapa tahu Kak Mang Niki dapat
nanti ke workshop dan lain-lain. Ya kalau bisa PJOK itu mengkhusus lah. Mungkin untuk pengembangan minat bakat anak di dunia olahraga lah, untuk arah prestasi gitu Kak. Iya. Itu kalau keinginan saya. Ya, dan kalau timbang nimbrung begitu kayaknya manfaatnya kurang Iya, maksimal sih Kak gitu. Itu Iya, mungkin karena benar, saya Kak. di pelatih keinginan seperti itu. Niko pun Iya. Kak setuju yang sarang Pak Man Gimar Niko karena napi Kak. Karena pada saat diberikan jam Niko kita belum tahu kan, siapa tahu kan guru kelas saja yang mengendal kan nanti Iya. kurang jadinya jam kita. Apakah Niko dipertanyakan kentan Niko juga takutnya kan pasien kadang kan jak timpapih telung jam gue ngajin masuk kan kentan Kak. Ya nanti gini ya kakaknya, kita nunggu dulu kepastiannya bagaimana nanti. Saya karena udah lama dapat workshop seperti itu, makanya saya hanya 3 jam PJOK, iya 1 jam hanya untuk P5 gitu. Oh gitu, makanya gini akhirnya kita baru semester ini yang mulai seperti itu, kita tidak ikut lagi ke guru wali gitu. Untuk mungkin di Kecamatan Mengwi tidak semua seperti itu ya. Mungkin ada yang beberapa, ada yang ikut sama wali seperti itu. Belum juga semua gitu. Kak Wayan, bagaimana Kak Wayan? Terima kasih Kakak. Ya. Berbicara tentang P5 kan begitu. P5 itu apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi itu memang begitulah keadaan. Ya, itu P5 itu tergantung daripada sekolah masing-masing. Di sini kan ada P5 itu yang pertama mungkin temanya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raga, kemudian rekayasa dan teknologi, itu tergantung daripada sekolahnya. Kalau di SD mungkinan rekayasa dan teknologi belum kita sampai ke sana. Kalau di sekolah ini waktunya masih mau ada gitu lagi Kak, ada materi? Ada lagi sedikit Kak, ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut mantan deh, lanjut ya. Ini kakak kita lanjut aja ya untuk mengefisien waktu. Di sini ada memahami karakteristik dan minat anak. Ini kakak-kakak lihat ada gambar di sini. Ada yang bermain apa namanya itu Kak, yang pakai gini tuh kayak hula hoop itu ya. Nah, terus ada yang lompat tali. Di sini mungkin yang di atas ini untuk anak SD ya, anak SD, anak PAUD. Ya, yang di lompat tali ini ada mungkin SMP, SMA ya, itu ya. Atas dan menengah. Nah, mungkin dia ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ya. Nah, di sini kakak-kakak cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Ya. Mungkin dari siapa aja nih ada nih. Kak Man Gimar ya. Dari atas, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Nah, bidang yang mana itu cocok Kak Gimar? Kalau saya sih SD 1-2, 1-2-3 itu dapat. Sebentar, di bidang jasmani, sosial, emosional, mental. Jasmani. Nah, usianya menurut kakak yang cocok untuk karakteristik seperti itu usia dari berapa? 0 sampai 2 tahun kah? Di 3 sampai 4 tahun kah? Berjalan, berlari, merangkak.
kalau merangkaknya kan pasti 0 sampai 2. Kalau berlari, berjalan, melompat, menendang, itu pasti ya udah 5 sampai 6 dari kelas 1 udah dapat. Sekarang kakak milih usianya berapa? Dari bidang jasmani sudah, usianya? Usia 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun, ya. Nanti kita lihat jawabannya apa. Terus yang nomor 2, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, mungkin Kak Dwi ya-nya. Bidang yang cocok. Belajar untuk memahami perasaan, mungkin emosional. Terus usianya yang cocok untuk anak usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri. 12 sampai 18. 12 sampai 18. Nah, nanti kita lihat apakah benar atau tidak ya. Terus yang ketiga, mungkin Kak Wayan. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Bidang apa Kak Wayan? Di bidang emosional bisa, di bidang mental bisa. Menurut saya ini usianya kira-kira bisa dari 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18. Nggih, diingat jawabannya nggih. Nanti cocokkan. Terus yang keempat, mungkin Kak Gede Swiryo sudah ada? Ya. Kak Gede, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Di mental. Menurut Bidang saya dari mental, usia 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Ya. Nah, itu sekarang coba lihat Kakak. Tadi Kak Gimar yang nomor 1 berjalan, berlari, merangkak itu di bidang jasmani, betul. Itu ada di umur 0 sampai 2. 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Ya, itu di bidang jasmani karena ada merangkaknya, memanjat, melompat, menendang. Nah, mungkin umur 1 tahun itu kan bisa juga Kak berjalan, berlari. 2 tahun juga udah bisa berjalan, berlari, melempar bola sudah bisa, memukul bola kalau 2 tahun. Ya. Terus ini yang nomor 2 tadi siapa ya? Kak Dwi? Kak Dwi ya? Ya, Kak Dwi tadi jawab apa Kak? Emosional. Terus umur? 12-18. Ya, jauh jawabannya. Itu jawabannya sosial. Jadi usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri, belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul. Ada kata-kata belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu ke sosial. Biasanya itu ada di umur 5 sampai 6 tahun. Ya. Mulai dia belajar bergaul itu tuh sudah mulai dari 5 sampai 6 tahun itu. Ya, itu udah masuknya sosial. Dan ini yang ketiga. Tadi Kak Wayan emosional ya, emosional dan mental. Masuk dia ke emosional. Terus umurnya di 6 sampai 12 tahun. Nah, ini biasanya anak-anak di umur 11, 12 itu sudah mengalami emosinya tinggi ya, Kak ya. Dari kelas 6 itu biasanya sudah mulai emosi. Dan kelas 6, kelas 5 itu sudah emosinya itu sudah tidak bisa dikontrol itu ya, biasanya kelas 5, 6. Terus ini kemarahan, kesedihan, kecemburuan.
Ya, kecemburuan biasanya ya ada temennya sama temennya yang lain, mereka nggak diajak, udah ada cemburu. Biasanya kelas 5, 6 itu biasanya sudah seperti itu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya. Nah, itu udah tekanan teman sebaya itu biasanya 6 sampai 12 tahun. Dan ini yang terakhir, tadi Kak Gede ya. Iya, ya. Jawabannya tadi mental. Ya, dari 5 sampai 6 tahun. Umurnya 5 sampai 6 tahun. 6 6 tahun sampai pakai. 12 tahun. Ya, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu ada di umur 6 sampai 12 tahun. Ya, biasanya sih ini kalau saya berpikirnya di 12 sampai 18 tahun ini. Anak-anak mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Biasanya di atas 12 tahun ya Kak ya, untuk menyelesaikan konflik itu ya. Ini di bidang dan usia yang sesuai di karakteristik 6 sampai 12 tahun. Nih. Sudah, saya lanjut. Terima kasih ya, Mas. Nah, ini Kakak. Mari kita diskusi. Mungkin nanti kakak-kakak menulis di kolom chat. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Bisa kakak-kakak nanti tulis di kolom chat. Ya. 1 dan 2. Kita nanti akan ada diskusi. Iya, Om kunci. Apaan itu? Gak buka. Lagi pistolku mati di mana? Oh. Oke, sekarang nanti kita ke bisik-bisik. Ya. Baik, saya bacakan ya. Ini dari siapa nih?
Oke. Ini tadi yang WA duluan siapa nih? Oh, Kak Gede. Oh, mic-nya error ya. Kak Dwi tadi izin ke toilet. Kak Gusnawan. Karena sekarang banyak yang gini ya, acara nikah ya. Mohon maklumi. Baik, Kak. Kak Oke, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik untuk mengetahui hal apa saja yang peserta didik sukai dan tidak sukai. Itu termasuk minat peserta didik ya. Dan ini Kak Dwi, guru PJOK mengetahui karakteristik siswa adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, kita akan dapat mengarah siswa ke hal-hal yang akan benar membantu untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Ini dari Kak Wayan Ardiasa, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik untuk mengetahui karakteristik perkembangan murid secara fisik, kognitif, sosial, emosional pada tingkat yang berbeda-beda. Ya, benar, untuk peserta didik itu emosionalnya memang berbeda-beda nih. Makanya kita harus mengetahui bagaimana karakter peserta didik kita. Ini dari Kak Wayan Suyatnya, sangat penting karena dalam kita mengetahui karakteristik siswa atau peserta didik, kita menjadi tahu bagaimana emosi dan bagaimana kepribadian peserta didik itu sendiri. Jadinya kita mendapatkan solusi nantinya bagaimana sebaiknya kita untuk menghadapi peserta didik yang sedemikian rupa. Yang kedua, tentunya pertama kita harus memahami karakteristik peserta didik itu sendiri dan nantinya tinggal kita mengembangkan sesuai bagaimana karakteristik peserta didik itu sendiri. Ya, ini Pak Putu Surake, Kak Putu, mengetahui sosial emosional sama perkembangan peserta didik dan berfokus pada kegemaran dan kesenangan dalam mengikuti pembelajaran. Dari Kak Nyoman Gimar, sangat penting karena mengetahui karakteristik peserta didik, kita sebagai guru PJOK akan lebih mudah dalam penyampaian materi dan pendekatan akan lebih mudah dengan menyediakan lebih banyak pilihan peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, dari Kak Oke, kita bisa saling memberi pemahaman, terutama kita sebagai guru PJOK harus berkali-kali memberi pemahaman berulang kali. Nah, Kak Gusparte, supaya guru mengetahui minat dan bakat peserta didik, menjadikan kemauan siswa, permainan yang mereka hendaki saat pelajaran PJOK. Udah hampir sama ya, semua hampir sama tanggapannya mengenai pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Hampir sama ini semua jawabannya ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana minat peserta didik. Kita harus mengetahui sebagai guru ya karakter peserta didik itu. Setiap peserta didik beda-beda karakternya. Kita harus bisa mengetahui biar kita bisa lebih proses pembelajarannya lebih berjalan dengan lancar seperti itu. Ya. Nah, sini caranya yaitu tadi ada apa tadi ya? Tadi ada ini si kakak siapa tadi ya? Nah, ini dengan menyediakan lebih banyak pilihan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kakak Gimar tadi ya. Dengan pilihan kegiatan gitu ya Kak Gimar ya. Kegiatan atau aktivitas yang kita berikan ke peserta didik, kita menyediakan lebih banyak pilihan atau aktivitas pada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Kurikulum Merdeka ini.
Tentunya pertama kita harus memahami kata diri itu sendiri dan nanti tinggal mengembangkan sesuai bagaimana kata diri itu sendiri. Kak Wayan Suyatnyo lengkap. Ini udah hampir sama semua ini jawabannya. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak semua. Ini dah hampir minat bakatnya. Ya, untuk peserta didik. Biar saya lanjut lagi ini. Nah, ini Kak. Mungkin ini lagi terakhir lagi sedikit ya Kak ya. Nggak ngebut sedikit. Pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson. Menurut kakak-kakak di sini, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada yang memberi tanggapan ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ada Kak? Tidak? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siapa itu resen? Ada yang resen? Tak ada. Oh, Kak Dwi. Kak Dwi Nggih. Sedikit untuk pembelajaran berdiferensiasi ini menurut yang kita selaku guru dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan model pembelajarannya masing-masing. Karena setiap peserta dari sekian peserta didik tersebut kan tidak semua menggunakan cara belajar yang sama seperti ini menurut yang. Ya. Yeah. Itu menurut Kak Dwi. Mungkin ada yang lain ya. Untuk menurut kakak yang lain? Tidak ada. Ya, di sini pembelajaran berdiferensiasi biasanya tadi ini sudah sebenarnya kita berbicara dengan pembelajaran berdiferensiasi sudah berpusat pada peserta didik tadi kan sampai kita call play tadi itu ya. Dan di sini di mana siswa itu belajar dengan cara yang lebih efektif sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik masing-masing. Misalnya nanti seperti ada pengelompokan siswa. Nah, setiap kelompok ada kemampuannya atau minatnya dalam kegiatan aktivitas tertentu sehingga mereka bisa belajar dengan teman sebayanya. Nah, seperti itu. Materi yang diajarnya sesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa tersebut juga. Misalkan kita seperti kelas kelas bawah, misalnya gerak lokomotor. Nah, gerak non lokomotor kita harus berikan dulu contoh. Kalau untuk kelas kecil ya, kalau kelas tinggi sudah gini kelas kecil misalkan, tapi nanti berikanlah yang mana gerakan yang diminati seperti itu, atau enggak kita kasih gambar ini gerak lokomotor lari, lompat, jalan, yang mana anak-anak minati itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Berdiferensiasi bebas untuk memilih minat dan bakat peserta didik ya. Dan lanjut aja Kak ya. Nah, ini Kak berdiferensiasi konten kontenisasi produk hasil belajar murid hasil latihan. Ini ada berdiferensi konten, berdiferensi proses, dan berdiferensiasi produk.
Nah, di sini kakak nanti mungkin kakak-kakak di sini apakah sempat berdiskusi ya tentang ini ada pembelajaran diferensiasi di LMS. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang nomor 2, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensi di dalam modul? Di LMS sudah ada ya Kak ya pertanyaan seperti itu ya? Kayaknya ada diskusinya seperti itu. Ada ya Kak Gimar ya? Diskusinya? Sempat kayaknya kemarin saya jawab seperti ini ya, pertanyaan seperti ini ya. Ya, biasanya itu dah untuk ini tadi mana ya? Ini ya. Nah, di sini kakak-kakak diskusi di LMS. Ya, jangan sampai nanti ada yang kosong, kakak-kakak jawab saja di sana di LMS. Ini kalau nggak salah ini ada pertanyaan seperti ini, kakak jawab yang ditulis jawaban itu. Ya. Nah, itu diskusinya boleh nanti kalau kakak-kakak mau menanggapi jawaban temannya, boleh di klik ada di bawah itu. Misalnya ditanggapi itu. Dikomenin itu. Ya, boleh. Ada temannya misalnya apa dibuat kakak-kakak mau komen atau mau beri tanggapan boleh itu di LMS. Ya. Ini di LMS ada pertanyaan seperti ini, kakak-kakak boleh dijawab nanti dan diskusikan di LMS. Ini ada unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, ini Kak, setiap kakak-kakak modul, selesai modul, itu pasti ada refleksinya Kak. Nah, seperti Kak Gimar waktu ini belum membuat refleksi. Jadinya kelihatan belum dicentang, masih ada merahnya di 1.2 gitu misalnya, belum menjawab refleksi, pasti di sampingnya 1.2 itu masih ada tanda merah. Oke, jadi kakak-kakak setiap selesai modul pasti ada refleksinya gitu. Oke, jangan sampai itu tidak dibuat atau tidak dikerjakan. Jadinya kelihatan di LMS kakak-kakak tidak membuat refleksi gitu. Makanya saya sempat udah japri ke teman-teman, ke kakak-kakak untuk yang belum mengerjakan refleksi 1.2 kemarin. Hampir 6 orangan itu saya japri. Ya, jadi setiap ada modul, selesai modul, itu pasti ada refleksinya. Biar semuanya centang hijau. Itu. Kakak, nanti kakak-kakak ada refleksi di LMS 1.3. Baru bisa kakak-kakak melanjutkan ke 1.4 jadinya ya. Coba saya lihat dulu. Nah, ini nanti kakak-kakak di modul, karena ini ya kakaknya tampilan di modul saya, di Fasil sama peserta berbeda. Makanya saya agak susah jadinya memberikan penjelasan. Ada yang minta buat tutorial, Kak. Nah, jadi saya susah karena saya pakai modul Fasil seperti itu, Kak. Nah, nanti kakak-kakak selesai 1.3 ini ada refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Habis refleksi, baru penutup. Habis penutup, kakak-kakak nanti ada refleksi modul 1.1. Nah, kembali lagi nanti ke 1.1C3, kuatkan pemahaman, baru ke 1.4. Jadi kakak-kakak nanti selesaikan dulu step demi step. Baru bisa terbuka di belakangnya gitu. Ya, jadinya harus ada centang hijaunya. Oh, berarti kalau udah ada centang hijau berarti sudah jawab, sudah terbuka seperti itu. Kalau masih ada tanda merah, strip seperti itu, berarti ada yang belum terjawab. Gitu.
Kemarin siapa ya, Kak Dwi kayaknya ya kemarin dapat video call tuh ya, siapa ya kemarin tuh? Video call melihatkan LMS-nya, kenapa ini saya masih merah. Nah, saya lihat ternyata ada yang belum dijawab, jadinya masih ada merah itu. Ya, Kak, ya. Oh, Kak Gede ya. Ya, itu. Sekarang sudah centang hijau ya? Sudah semua. Sudah. Nah, Kebarat seperti itu, Kak ya. Jadi kakak-kakak dibuka-buka aja LMS-nya. Kalau ada soal dijawab. Ya, kalau ada soal kayak kuis itu dijawab biar bisa terbuka sampai centang hijau gitu. Lihat ada di sampingnya ada centang hijau. Ya kakak jangan sampai dilewatkan gininya. Ya, kayak kemarin banyak saya japri karena baru saya sempat buka laptop. Kok banyak yang belum gini? Saya sudah ngumpul Kak, tapi di sini enggak. Oh ternyata yang dikumpul asetnya itu, yang refleksinya yang tidak dikumpul gitu. Tapi Kak Wayan sudah, Kak Wayan sudah itu. Oh Kak Wayan sudah, tapi ini kok belum ya? Baru saya cek, oh refleksinya yang belum. Kak Wayan sudah lengkap itu refleksi sudah seperti itu. Makanya untuk kakak-kakak yang lain saya tekankan untuk selalu buka LMS-nya gitu aja. Jangan sampai, makanya biar saat Vicon, biar gininya linknya terbuka. Ya, kalau yang di depan itu tidak dibuka LMS-nya jadinya harus step demi step, jadinya agak lama kakak nanti akan nyari linknya gitu. Itu nanti selesai 1.3 ini ada refleksi, kakak-kakak bisa kerjakan refleksinya. Selesai itu kalau bisa dibuka sampai 1.4 dibuka aja Kak. Ya, jangan menunggu instruksi. Dibuka aja dulu sampai nanti kakak-kakak misalkan dikunci lock. Misalnya tanggal berapa saya? Misalnya tanggal 19 baru bisa dibuka. Nah, tunggu dah sampai tanggal 19 baru dibuka gitu. Kalau masih bisa dibuka, terus saja dibuka gininya Kak LMS-nya. Biar sampai centang hijau semua. Ya, gitu Kakak. Hari ini terima kasih Kakak sudah gini meskipun ya Kak Gimar. Mungkin ada pertanyaan Kak Gimar. Maaf. Terima kasih Kak Sri. Nah terkait dengan mungkin tugas-tugas kemarin ampura niki karena terus terang yang di Jakarta kredit itu karena tidak tahu tempat itu menyebabkan tak kira yang dikumpul yang aset makanya kebingungan yang mana maksudnya. Untuk 1.3 sih saya sudah siap Kak. Ya itu bisa disiapkan terlebih dahulu nanti tinggal dikerjakan itu yang di pojok atas kan kerjakan kirim langsung gitu, jangan ditunda-tunda kalau sudah ada gininya biar nanti udah saat gini aman kita karena lagi 2 hari sudah gini soalnya sudah Vicon lagi ya Kak Wayan. Ya, terima kasih banyak Kak Sri. Ada Kak Gimar nih Kak Wayan lagi. Terima kasih Kak Komang. Ini terkait dengan video yang akan kita unggah nanti pada maksimal tanggal 8 kan begitu. Ya, terus pertanyaannya adalah apakah video itu akan di-upload juga modul ajarnya? Terus kalau upload video itu di mana di LMS itu ada di situ ya, belum buka. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Wayan. Nanti saya akan menjawabnya. Mungkin kita nanti ini dulu tutup dulu. Selesai rekod kita bicarakan. Ya, nanti kita bicarakan untuk videonya selesai rekod. Kita mungkin tutup dulu ini hari ini untuk modul 1.3 dengan pembelajaran yang berpusat pada study day. Nanti habis itu kita bicarakan mungkin mengenai pengumpulan video aksi nyatanya. Kak Wayan. Mohon maaf ini karena terkait dengan mungkin muridnya kan libur itu rencananya kan besok bikin video gitu.
Karena Nggih, kan nanti mungkin besok dapat kesempatan yang terakhir untuk bikin video Ya. karena nanti Galungan Kuningan kan libur nih Kak. Ya, ya. jadi Selesai rekod Awal Kak bikin Wayan dulu, nggih. nanti Di rekodnya dulu kita Ya, tutup biar selesai. enggak terlalu lama ini karena Oh iya, ini siap. jamnya ya. Cepat dulu Kita rekodnya. pakai time span ini. Kalau di Fasil kita pakai time span. Time span-nya ini biar nggak terlalu banyak juga. Kita tutup dulu, habis stop record kita bicarakan. Terima kasih untuk hari ini. Untuk tadi kita mungkin akhiri dulu dengan berdoa, foto bersama, baru kita stop record. Tadi Kak Wayan masih di sini, Kak Wayan Suyatnya. Nggih, tiang Kak. Masih. Tadi yang mimpin Inggih, Ya. Kak. Kita akhiri dulu kegiatan ini, baru kita bicarakan. Baik, Kak Wayan, saya persilahkan Kak Wayan Suyatnya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Mohon izin teman-teman semua. Mohon izin Kakak fasilitator karena kegiatan kita sudah berakhir pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita mengaturkan doa atau mengaturkan rasa terima kasih kita kepada umat beragama karena telah diberikan kelancaran dalam Zoom pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa. Untuk itu, izin doa saya pimpin menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Wayan Suyatnya. Untuk itu kita tutup lagi dengan foto bersama. Siapa yang gini mungkin? Kak Gimbar, kayaknya bagus laptopnya ya. Kak Agus, kortinya Kak. Tuh Kak Gus Partel. Bangun Gus. Iya Kak Gimar maju nggak? Bagus ya kameranya. Paling sedang. Di mute Kak. Siapa yang gini Kak Gus Partel dulu? Boleh. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Udah. 3, udah. Sudah. Baik, saya stop dulu rekodnya Udah.